lagu tadi bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus sekali? Dan kenapa bisa bagus sekali? Saya bukan menyombongkan diri. Itu karena khotbah-khotbah saya yang selalu meninggikan Yesus, sehingga Pak Freddy itu yang didengar. Coba lagu yang dikarang banyak orang nggak seperti itu loh. Semuanya tadi Yesus. Coba Yesus yang menyinari, memberi damai dan sejahtera, terus Yesus kepastian, terus Yesus di dalam nama Yesus ku menang saat kau bertindak, firman-Mu kepastian kemudian, terus Yesus pemilik hidupku, Yesus pemegang tanganku, Yesus sumber kekuatan. Itu haleluya. Haleluya. Hanya satu nama, Yesus Kristus, dialah yang membawa pasti kebenaran. Karena di luar Dia tidak ada nama kebenaran. Semua nama buatan. Nama kebenaran adalah Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Yang kami panggil Yesus, 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 Yesus. Itulah nama kebenaran. Karena nama kebenaran inilah kami punya kebenaran. Amen. Karena nama kebenaran inilah kami pasti dibenarkan. Amen. Karena nama kebenaran ini juga
kami pasti memiliki kerajaan kebenaran. Haleluya. Karena nama kebenaran ini juga kami pasti benar-benar masuk dalam kerajaan yang benar. Karena nama kebenaran ini pastilah kami benar-benar menyembah Tuhan Allah yang benar. Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya lidah mulut bibir hamba menjadi berkat buat kami semua. Kuasa setan, iblis, roh jahat beserta antek-anteknya di udara kami sudah patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa karyamu hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Roh Kudus yang ambil alih, supaya nama Yesus saja yang ditinggikan. Karena ketika Yesus ditinggikan, dia tarik banyak orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah, ada kesehatan, ada jalan keluar, ada power, haleluya, ada kuasa yang memerdekakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Luar biasa ya, pujian yang sudah diciptakan oleh salah seorang jemaat di tempat ini. Saya harap itu nanti yang menjadi prolog dalam YouTube kita, saudara. Karena itu saya usahakan khotbah tidak terlalu lama supaya bisa itu nanti ditampilkan di YouTube. Tapi tetap minta Roh Kudus yang pimpin supaya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena biasanya waktu kita ada di altar di balik mimbar Tuhan yang kudus ini, seringkali kita mau menyampaikan A, tapi Tuhan maunya B. Kita harus ikut Tuhan, harus taat Tuhan. Haleluya. Karena orang-orang yang ikut Tuhan, yang taat Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, coba kita langsung saja buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Haleluya. Saudara, Lukas 22 ayat 31 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus next. Haleluya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Terus next. 3, 2, 1. Terus jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak paham akan peristiwa di mana Petrus bisa menyangkal Yesus. Bahkan ada orang berkata itu sudah direncanakan Tuhan. Ya. Saudara, dan luar biasanya lagi, bebal otak orang itu, Yudas pun katanya sudah direncanakan Tuhan. Maksudnya Tuhanlah yang menyiapkan Yudas. Yudas, kau nanti yang mengkhianat aku, dan seterusnya sampai kepada kematiannya pun Tuhanlah yang sudah merencanakan semua. Jadi dia, Yudas itu hanya robot, ya. Tapi Tuhan yang semua menentukannya, skenarionya. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Haleluya. Apalagi kalau ada yang mengatakan Yesus digantikan dengan yang lain. Itu bukan Yesus yang sebenarnya yang disalib, ya kan? Jadi Tuhan membuat orang serupa Yesus. Tuhan kita bukan yang seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan pembohong. Ya, demi menyelamatkan saya, dia membohongi orang lain. Tuhan kita tidak perlu pakai bohong untuk menyelamatkan orang yang dia kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak benar itu semua. Saudara, tadi kalau kita baca di ayat 21, 31 maksud saya, kita buka lagi 31 biar Anda bisa paham. Haleluya. Ayat 31 di sini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bertolak dari ayat ini, khotbahku kuberi judul
zaman penantian. Inilah zamannya. Banyak orang bicara ini zaman akhir. Ada yang bilang akhir zaman. Saya katakan ini zaman penantian. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus waktu itu sudah nasihati Petrus. Ya, iblis sedang menuntut engkau. Ya. Ya kan? Terus dia katakan apa? Untuk menampi. Jadi iblis menuntut Petrus ya untuk menampi. Seperti gandum. Haleluya. Anda kalau ke Israel ya, gandum itu selalu ditampi. Jadi nanti ada yang istilah gabah, dia akan terbang sendiri. Ya, yang berisi itu akan digunakan atau dimakan oleh mereka atau dibuat untuk kue dan macam-macam lah, saudara. Ya, jadi saudara, Yesus sudah nasihati Petrus, Yesus sudah nasihati Yudas. Kalau Anda baca dari ayat 1 terus, ya, itu ada perjamuan malam, ya, terus dan seterusnya. Di situ ada menceritakan di mana Yesus bersama murid-muridnya waktu makan di perjamuan malam, Yesus sudah peringatkan semua. Haleluya. Sampai dia ingatkan si Yudas. Tapi Yudas tetap nggak merasa. Dia pikir, itu biasa, teguran-teguran kecil doang, nggak ada masalah. Gua mah pasti bisa menghadapinya. Tapi ternyata betul, Yudas mengkhianati. Haleluya. Saudara, Petrus kenapa? Ya, kenapa Petrus ini sampai menyangkal Yesus? Saudara, di mana kesalahan Petrus di sini? Coba kita baca terus. Kesalahan Petrus di ayat 32-nya sampai 33. Kita biar cepat ayat 33 saja. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kalau kita lanjutkan, dia berkata, sekalipun semua orang ini meninggalkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Aku tetap bersamamu. Inilah kesalahan Petrus. Loh, kok salah, Pak? Tadi kan sudah Yesus yang beritahu langsung. Haleluya. Yesus itu bernubuat. Nubuat itu artinya sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah disampaikan sekarang, tapi dia belum terjadi. Jadi Yesus sudah kasih tahu apa yang akan terjadi atas Petrus. Harusnya Petrus jangan berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sekalipun semua mereka ini meninggalkan engkau, aku tidak. Harusnya jangan begitu. Loh, kalau begitu Pak, di gereja kita sering mengatakan demikian. Ya, kita mengatakan demikian karena kita belum dengar suara Tuhan yang ngomong, hati-hatilah Jandri, hati-hatilah Lubis, kau sedang ditampi oleh iblis. Haleluya. Kalau saya dengar suara Yesus begitu, seharusnya langsung saya, Tuhan Yesus, aku minta kekuatan, urapan, hadirat, kuasa, mampukan aku untuk menang, tampil menang. Begitu. Tapi dia malah sombong. Dia katakan apa? Wow, aku tidak mungkin menyangkalmu. Ya, aku bersedia mati di penjara. Haleluya. Bahkan dia katakan, semua orang meninggalkan kau, aku tidak meninggalkan kau. Inilah kesalahan Petrus. Seandainya waktu itu Petrus berkata, Tuhan, kalau memang itu yang sedang terjadi di alam roh, hari ini aku minta urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi, api kudus dari takhtamu membakar aku, berikan kuasa untuk aku bisa hidup dalam kebenaran. Pasti dia tampil menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara, jadi jangan kita salah mengerti dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Tuhan tidak merencanakan Petrus untuk menyangkal. Haleluya. Ada orang sosok terhebat ya. Jadi saudara, dia pikir segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sudah skenario Tuhan ya. Misalnya Anda besok kawin lagi, ya kan sudah takdir, skenario Tuhan. Iya.
Ini keliru. Tuhan itu tidak pernah menggunakan skenario-skenario yang bertentangan dengan firman-Nya. Karena Dia adalah kebenaran, Dia akan buat skenario kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita betul-betul menjadi anak kebenaran. Itu skenario Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi saudara, ini zaman penampian. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Jangan ada yang terpengaruh dengan khotbah-khotbah. Oh, ini akhir zaman, zaman akhir, tanggal sekian, tahun sekian, atau berapa tahun lagi akan kiamat. Kalau saya dikirimi yang khotbah-khotbah singkat seperti itu, saya nggak pernah dengar. Kan saya sudah katakan di dalam khotbah saya, di video saya, tanda yang paling akurat yang terakhir, kalau bumi sudah penuh, baru kiamat terjadi. Kalau bumi belum penuh, kiamat nggak bisa. Haleluya. Kenapa? Saudara, Anda baca baik-baik ya, mulai dari Kejadian, terus di situ penuhilah bumi. Kita bisa berdialog masuk rasional. Kenapa? Kalau bumi udah penuh, makanan pun nggak bisa lagi. Lu mau ke sana udah manusia, mau ke sana manusia, mau ke sana macet. Bukan naik mobil macet, jalan kaki pun macet. Bukan hanya di Jakarta, sampai ke pelosok bumi. Disitulah nanti Tuhan baru datang di awan-awan. Makanya saudara, jangan terlalu Anda ya ketakutan yang tidak menentu. Mau kiamat ya. Anda malas kerja, Anda tidur-tiduran, terus Anda juali barang Anda semua. Akhirnya uangnya habis, kiamat pun tidak tiba. Haleluya. Haleluya. Tapi ini zaman penampian. Lewat corona ini, ya, banyak orang sedang ditampi. Iblis ambil bagian di dalamnya. Saya tidak katakan corona iblis, tapi dengan adanya corona, iblis ambil bagian. Coba semua lihat, rumah-rumah ibadah tertutup kan? Haleluya. Iblis pasti senang karena rumah-rumah ibadah tertutup. Haleluya. Pak, tapi bisa memuji Tuhan di rumah sendirian. Janganlah munafik. Di gereja aja kadang-kadang kita nggak bisa memuji Tuhan, apalagi di rumah sendirian. Iya, memang betul ada orang-orang tertentu yang bisa, tapi 98% tidak ada punya keintiman pribadi dengan Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Saya percaya itu 98%. Ya. Tapi orang banyak alasannya demikian. Ya, oh di rumah kan bisa, Tuhan ada di mana-mana. Haleluya. Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan tidak menyatakan hidupnya di mana-mana. Dia hanya menyatakan hidupnya di tempat mana yang dia anggap itu terbaik. Haleluya. Kalau dia menyatakan di mana-mana, semua orang di mana-mana sudah percaya Tuhan. Haleluya. Dia nggak menyatakan di mana-mana. Dia hanya menyatakan di mana yang dia berkenan. Tetapi dia ada di mana-mana karena dia maha hadir, omnipresent. Dia itu maha tahu, semua dia tahu. Tidak ada yang tidak dia tahu, semua dia tahu. Nah, saudara, di zaman penampian ini saudara, kita lihat nanti banyak orang-orang yang murtad. Haleluya. Banyak sekali yang murtad. Jadi saudara, Alkitab katakan, coba kita baca, haleluya. Di dalam Markus 4 ayat 7. Kalau enggak mulai Lukas 8 ayat 13 dulu. Lukas 8 ayat 13. Banyak nanti yang murtad. Haleluya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yang jatuh di tanah itulah orang yang telah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar dan masa pencobaan mereka murtad. Jadi banyak nanti orang yang murtad dalam zaman penampian ini. Tapi saya percaya dengan iman saya dan saya doakan semua yang ada di tempat ini tidak akan murtad. Itu doa saya, itu iman saya. Tapi yang melaksanakan saudara. Jangan Anda berkata, Pak, kata Bapak kan kami nggak ada yang murtad. Laksanakan Pak ketidakmurtatan kami. Oh tidak. Ketidakmurtatan Anda yang melaksanakan.
Saya yang mengimani, mendoakan Anda supaya Anda tidak murtad. Kira-kira paham yang saya maksudkan? Ketidakmurtatan artinya ya Anda harus setia dan taat sama Tuhan Yesus. Ada beberapa waktu yang lampau saya dengar seseorang berkata kepada seseorang, dan orang itu berkata lagi kepada saya, "Pak, tantangan berat selama saya ikut Yesus." Kenapa? Karena keluarga kami itu semua belum ada yang percaya Tuhan. Terus saya mau dipaksa lah katanya, iya kan, mengikuti keyakinan dia. Ya saya nggak mau. Itu juga namanya pencobaan, pemurtatan. Saya baca di FB tadi lucu sekali. Saya kasih tahu sama anak saya Daniel, ya. Ada orang minta kenalan, Debbie. Saya saudara. Muncul di messengernya. Pak Lubis, selamat Idul Fitri kalau memang sudah kembali ke Islam. Saya tidak bakal kembali. Udah saya katakan nggak mungkin kembali. Sekali kembali langsung ke Tuhannya, ngapain ke agama? Langsung ke Tuhan Yesus lah. Iya, kembali kita ke sana kan? Iya kan? Berapa hari yang lalu kan udah kenaikannya. Ya tinggal kedatangannya. Iya, dia angkat kita bersama dia di kerajaannya. Haleluya. Iya, saudara, orang murtad karena apa? Pencobaan begitu banyak. Saudara, kalau Anda ya banyak punya teman, pasti Anda punya banyak cerita. Oh, saya nggak punya banyak cerita ya karena Anda nggak punya banyak teman. Bagaimana Anda punya banyak cerita? Terkecuali Anda baca buku cerita atau dengar YouTube dan yang lain-lain, baru Anda bisa cerita, kan begitu? Iya. Jadi saudara, teman-teman yang saya kenal itu semua sekarang bercerita, waduh, sulit hidup ini. Sulit. Haleluya. Bahkan banyak mereka yang berkata, mereka tidak takut sama corona. Mereka takut di rumah nggak ngebul. Puji Tuhan kalau hari ini Anda yang hadir di sini rumahmu masih ngebul. Amin. Haleluya. Nggak usah harus jadi orang kaya miliarder. Nggak usah. Ngebul aja udah syukur zaman sekarang. Haleluya. Jangan murtad. Haleluya. Saudara, tengok orang-orang yang murtad itu orang yang seperti apa? Dengar di sini. Dia mendengar firman. Haleluya. Tapi firman itu dikatakan itu membuat dia hanya sebentar saja gembira. Amin. Yes, amin. Itu seperti firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah dapat pencobaan, murtad dia. Haleluya. Haleluya. Pencobaan yang pertama itu coba kita baca di Markus pasal 4 ayat 7. Ini percobaan yang pertama. Markus 4 ayat 7. Ya. 3, 2, 1. Bagian dia jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Terus, next. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya. Berarti itu di ayat yang kelima kalau di situ. Coba. Di ayat yang kelima. Di ayat yang keberapa tadi? Oke, ayat 6 ya. Ayat 6. Coba ayat 6. Saudara. Oke. 3, 2, 1. Tapi sudah berapa kali terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Haleluya. Jadi saudara, mereka-mereka yang dengar firman ya, tetapi firman itu tidak dihidupinnya, firman itu tidak akan berakar. Kalaupun dia bertumbuh namun tidak berakar, sekali waktu datang angin pasti dia rubuh. Haleluya. Makanya saudara, kenapa pohon kurma itu di daerah-daerah gurun pasir bisa tetap kuat, tidak rubuh kena angin, padahal tingginya luar biasa. Saya lihat tinggi amat, kalah kelapa sawit. Kenapa nggak rubuh? Ternyata setelah saya cari tahu saudara, itu mereka waktu menanam biji kurma itu lubangnya dalam banget. Dan setelah itu ditutup. Udah gitu
tutup tanah, ditutup batu lagi. Jadi dia nggak boleh dia cepat tumbuh ke atas. Dia harus kuat, berakar ke bawah, bukan tumbuh ke atas. Nanti kalau sudah akarnya nembus kepada air, baru dia itu mampu tumbuh mendobrak batu tadi. Jadi dia sendiri yang mendobrak batu itu. Haleluya, karena dia berakar. Jadi kalau Anda mendengar firman tapi Anda tidak menghidupi firman itu dalam hidupmu dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun, maka bisa saja Anda bertumbuh, bahkan kelihatan berbuah, tapi Anda tidak berakar. Ya memang ketika kita tidak ada pencobaan, aman semuanya. Tapi ketika pencobaan datang, disitulah terjadi kemurtadan. Haleluya. Makanya saudara, kalau Anda lihat YouTube, banyak sekali yang mengaku pendeta, ya, masuk Islam, bahkan jadi ustadz. Banyak sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dia tahu ayat-ayat Alkitab. Bahkan dia banyak hafal ayat-ayat, walaupun itu hanya hafalan, tapi nggak memahami. Karena kita diperintahkan Tuhan bukan menghafal, tapi memahami apa yang kita baca. Percuma kau hafal tapi nggak paham. Haleluya. Hafal boleh, tapi harus paham. Iya, tapi Pak, mana mungkin kita bisa paham kalau nggak hafal? Lah, nggak hafal pun kau bisa paham asal kau baca. Tapi kalau kau hafal tanpa baca buku, tanpa baca Alkitab, kau hafal ayat-ayatnya tapi kau nggak paham, percuma. Ya, engkau bisa murtad. Jadi ustadz malah. Haleluya. Iya kan? Karena nggak berakar. Karena pencobaan ini luar biasa, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 13, ada beberapa pencobaan di sana. Lukas 8 ayat 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yang jatuh di tanah yang dengan batu itu ialah orang yang mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka terus, haleluya. Ayat 14-nya, murtadnya karena apa? Yang jatuh dalam Ayat 14-nya. Haleluya. Berarti ayat 15-nya. Murtadnya kenapa? Terus. 3, 2, 1. yang jatuh di tanah yang itu ialah orang yang Loh, kok nggak ada yang terus? Bukan. Kekhawatiran, kebimbangan, terus. Haleluya. Ayat keberapa itu? Lukas pasal 8 ayat 13. Coba. Lukas 8 ayat 13. Haleluya. Bukan. Lukas 8 ayat 13-nya. Coba. Sudah? Itu ayat berapa? 13. Ayat 14-nya? Haleluya. Berarti di situ ayat 13, ini ayat 14. Iya, ini maksud saya, betul. Kok bisa tadi nggak tertampil ya? Kan saya bilang ayat 14. 3, 2, 1. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan terus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara, pencobaan yang berat sekarang ini yang saya dengar dari banyak orang adalah pertama, kekhawatiran. Kenapa mereka khawatir? Iya, waktu mereka dengar firman, memang mereka terima firman itu, ya. Tetapi firman itu ibarat jatuh di tanah apa? Enggak, di sini jatuh semak dulu. Tapi ini konteksnya sama, maksudnya. Ini satu cerita. Haleluya. Jadi ini orang yang satu ini jatuh di tanah yang semak duri, ya. Tanahnya penuh semak duri. Ya. Terus dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit karena ada semak duri. Terhimpit, saudara, kalau Anda menanam satu sayur, ya, biji sayur, terus Anda nggak bersihkan di sekelilingnya itu, rumput-rumput itu akan menghimpit sayur itu, maka sayur itu mati.
Iya, jadi dalam pertumbuhannya dia terhimpit oleh kekhawatiran. Haleluya. Jadi ada orang-orang tertentu yang dengar firman Tuhan, amin, yes, yes. Tapi memang dia bertumbuh tuh. Mulai dari gereja sampai ke rumah bertumbuh. Sampai di pasar dia terhimpit. Haleluya. Bukan karena sesaknya manusia, bukan. Ya, karena kekhawatiran. Sampai di pasar dia lihat corona. Waduh, gimana ini? Haleluya. Ada juga yang terhimpit setelah di jalan. Dia lihat kok nggak ada penumpang satupun. Terhimpit dia. Ini supir-supir taksi, Grab, ojol. Haleluya. Wah, dia bilang, kok hari ini orang lewat banyak nggak ada yang beli ya? Orang Tanah Abang. Haleluya. Yang lewat sih banyak, yang beli nggak ada, yang belanja nggak ada. Wah, hari ini kelihatan rame yang datang orang, duduk-duduk, main catur doang. Nggak ada yang minum kopi. Nggak ada yang minum teh manis, minta bakmi, nggak ada. Minta apa namanya itu, kuitiau, nggak ada. Mulai kekhawatiran, gimana ini hidup ini? Gimana hidup ini? Jadi saudara, survei membuktikan seluruh dunia ini sekarang dilanda dengan roh kekhawatiran. Bukan hanya dari rakyat kecil. Terlebih pemimpin-pemimpin besar pun mereka khawatir. Haleluya. Mereka tidak cari tahu siapa yang menabur kekhawatiran ini. Justru mereka menggembar-gemborkan kekhawatiran ini dan menularkan ke banyak orang. Belum lagi selesai corona, sudah ditularkan dengan penyakit khawatir. Sehingga orang-orang itu berjalan dalam dua penyakit yang membahayakan, yaitu penyakit khawatir dan penyakit corona. Maka matilah dia karena khawatir, bukan karena corona. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Loh, Yesus katakan, kalau kau minta dengan iman, kau akan dapat. Percaya dapat, pasti dapat. Haleluya. Firman-Nya bilang kalau kau minta, kau sudah terima, maka hal itu akan diberikan. Berarti kalau kita minta, terima dulu, walaupun belum lihat, maka itu akan diberikan. Tapi ajaran orang umum, orang dunia, filsafat logika, filsafat itu induk segala ilmu, itu mengatakan kita harus terima dulu. Haleluya, baru kita percaya. Tapi Tuhan bilang percaya dulu, nanti kau bisa terima. Haleluya. Makanya dia pakai bahasa terima dulu, baru dapat. Jadi kata terima sama kata dapat itu dua hal yang berbeda. Terima itu artinya percaya, dapat itu artinya memegang. Sudah ada barang itu. Itu yang dikatakan oleh Markus. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi kekhawatiran ini yang membuat orang murtad. Orang bisa murtad hanya karena sembako. Orang bisa murtad hanya karena dikasih uang. Orang bisa murtad dikasih jabatan. Orang bisa murtad hanya dikasih apa? Cewek. Orang bisa murtad hanya karena apa? Karena tadi kekhawatiran tadi. Haleluya. Dia pikir kalau dia tidak punya kekayaan, ya kan di situ dibilang kekhawatiran dan kekayaan. Dia pikir kalau dia nggak punya pangkat dia nggak bisa kaya. Kalau dia nggak punya jabatan dia nggak bisa kaya. Betul kan? Dan semua manusia kalau ditanya mau kaya atau miskin, Anda jawab apa? Kaya. Kayaknya nggak ada orang yang jawabnya miskin. Pasti mereka bilang mau kaya. Karena kaya ini adalah idaman setiap orang. Kaya ini adalah tujuan banyak orang. Jadi tujuan banyak orang itu adalah kekayaan. Tapi biar Anda tahu, ternyata kekayaan ini pun walaupun didapatkan, itu pun bisa membuat orang murtad. Luar biasa. Kemiskinan membuat murtad, kekayaan pun membuat murtad. Haleluya. Jadi jangan pikir kalau Anda kaya, Anda pikir Anda makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, belum tentu. Mungkin Anda bilang, Pak, karena saya tidak punya uang. Coba saya punya uang 10 miliar.
Saya pasti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Belum tentu. Justru uangmu yang 10 miliar itulah yang membuat engkau tidak mengandalkan Tuhan lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kita pikir kekayaan itu membuat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus. Belum tentu. Terus saudara, yang membuat murtad apa? Kenikmatan hidup. Orang kalau pinginnya nikmat aja hidup ini. Ya, nikmat yang dimaksudkan Alkitab ini nikmat yang umum. Yang artinya semua orang bisa merasakan walaupun dia nggak punya Yesus. Nikmat umum lah, banyak duit, bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, nikmat. Ya, bisa gonta-ganti cewek, gonta-ganti laki-laki, gonta-ganti mobil, gonta-ganti rumah, gonta-ganti apa, semua digonta-ganti. Wah, hidup ini rasanya nikmat. Haleluya. Saudara, orang-orang yang terlalu nikmat dengan kenikmatan dunia ini, itu paling mudah murtad. Oh, kalau gitu gimana, Pak? Berarti hidup ini nggak nikmat. Hidup ini nikmat karena Yesus itu adalah nikmat. Haleluya. Hidup ini nikmat. Yesus itu nikmat. Dia nikmat sekali. Jika Anda bisa mengalami realita Tuhan, Anda pasti mengalami kenikmatan yang sejati. Saudara, kenapa kita tetap ada ibadah? Sementara banyak gereja, hampir semua gereja tutup. Tapi saya paksakan saja, kita harus ada ibadah. Kenapa? Karena saya betul-betul menikmati Tuhan ketika menyembah, memuji. Ketika firman Tuhan dibentangkan, diberitakan, saya menikmati dia. Amin. Haleluya. Saudara, ya, kalau saya itu terus menerus itu lebih banyak di kamar saja. Kadang nggak keluar sama sekali. Iya. Keluar pun ke situ aja, jalan ke depan, kena panas, pulang lagi. Malah hari ini nggak ada keluar kemana-mana, di kamar aja. Puasa lagi saya. Padahal ini Idul Fitri. Saya harus puasa. Haleluya. Iya. Orang aja udah selesai, saya belum. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata kepada saya beberapa hari yang lalu, puasa kau. Hah? Puasa. Saya pikir, saya udah gak kuat puasa. Karena saya udah 2 minggu gak pernah puasa. Terus istri saya lihat saya. Dia bilang, kok perutmu tambah maju ke depan? Hah? Ah, biasa itu, aku bilang. Enggak, kamu agak gemukan. Connect. Tuhan bilang puasa, ini juga perlu kurus. Oh iya, puasa. Jadi saya makan hanya sore aja. Sekali aja. Ya, pagi minum doang, udah sore aja. Jadi saudara, Pak Lubis gimana rasanya? Puasa begitu, nikmat. Loh, lapar dong. Nikmat. Haleluya. Apalagi nanti, ya. Setelah selesai, tambah nikmat lagi. Kita minum teh manis itu 1 gelas saja rasanya. Waduh, langsung kita Yesus Wakbar, Yesus Wakbar. Luar biasa sekali. Dahsyat sekali. Haleluya. Iya. Kenapa? Ya karena memang Tuhan sudah katakan, kalau kita cari kenikmatan dunia ini, maka kita nggak dapat menikmati kenikmatan Tuhan. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita dapat kenikmatan Tuhan. Haleluya. Kenikmatan Tuhan inilah yang mampu membuat engkau tidak murtad. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu jangan cari kenikmatan dunia ini. Carilah Tuhan, maka kau akan menemukan dia. Kalau kau menemukan Tuhan, kau menerima kenikmatan Tuhan. Haleluya. Kalau kau menerima kenikmatan Tuhan, luar biasa, saudara. Kita nggak pusing dengan corona ini. Walaupun kita tahu angka-angkanya, tapi kita pribadi, kita tahu pasti kita dipelihara Tuhan. Haleluya. Saya tidak mau bernubuat buat banyak orang, buat saya sendiri aja lah. Saya dipelihara Tuhan. Amin. Soalnya nanti banyak yang komentar. Iya, lebih bagus buat saya aja. Iya, kalau buat saya kan tanggung jawab saya lebih
lebih aman gitu loh. Haleluya. Ya, kita buktikan aja. Sebelum ada RIP, jangan dibilang saya bohong. Terkecuali RIP di sana. Maradian di son. Nah, baru. Kalau masih saya bisa begini, jangan dibilang bohong. Hari esok, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi saudara, jangan Anda lihat hari ini. Hari esok adalah masa depan yang penuh harapan. Kalau kau lihat hari ini saja, kau bisa stres. Kau bisa murtad. Sampai Pak Presiden aja pakai istilah, kita bersahabat dengan corona. Haleluya. Dulu kita musuhin dia. Sekarang kita harus temani. Tapi saya tahu maksud beliau. Haleluya. Maksudnya bukan cari corona pegang-pegang. Maksudnya ya udahlah. Corona ada, ya kita ada, jalanlah sama-sama. Yang penting kita jangan dekat-dekat dia. Kalau dia ada, kita lewatlah. Gitu maksud dia, dengan protokol kesehatan tadi. Haleluya. Jadi makanya beliau katakan ini mau di PSBB bebas gitu. PSBB-nya ada longgar. Ya. Nanti lihat habis Juni. Haleluya. Kenapa? Karena udah puyeng. Udah ribet. Haleluya. Jangankan saudara. Presiden aja udah puyeng mikirin kita. Iya. Padahal kita pun gak dapat apa-apa. Tapi dia tetap mikirin kita. Ya puji Tuhan masih dipikirin. Daripada udah gak dapat gak dipikirin lagi, ya mendingan dipikirin kan. Haleluya. Iya. Jadi luar biasa saudara. Inilah penampian itu dimulai. Kemarin ada seorang majelis gereja di salah satu gereja, ya, dia telepon saya, Pak, menurut pendapat Bapak bagaimana ini, katanya. Juni selesai nggak ini corona ini? Karena dulu udah ada yang bilang Juni kan, turun kan. Saya udah khotbah kan sebelum turun kan, naik betul. Nanti dia kalah aja sama Ronatal, kan dia sudah naik nih. Ronatal turun dia habis semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iya, saudara, saya tahu itu hari-hari besar kita sebagai orang percaya. Tapi jangan Anda pikir itu sepele. Walaupun itu sekedar yang namanya hari besar, tapi Tuhan itu sendiri pastilah dia membuat sesuatu yang spesial ketika orang datang kepada dia pada roh Natal itu. Haleluya. Kenapa? Bukan kita karena menghebat-hebatkan hari, bukan. Tetapi saudara tahu, waktu Natal itu, ya, kau bisa membayangkan, wah bagaimanalah Tuhan Yesus sedihnya, susahnya, bukan di hotel lahirnya. Semua raja-raja, semua orang hebat, semua orang pangkat lahirnya pasti di tempat-tempat mewah. Hanya Yesus yang lahir di kandang domba. Haleluya. Kita aja masih lahir di rumah sakit kan. Iya. Ada yang udah tua-tua, mungkin saya di dukun beranak. Memang bukan dukun, tapi istilahnya itu dukun beranak. Iya. Jadi saudara, kekhawatiran ini, ya, kekayaan, terus apa lagi? Kenikmatan hidup itu bisa buat orang murtad. Bukan hanya kemiskinan, tetapi kekayaan dan kenikmatan hidup pun bisa buat orang murtad. Oleh sebab itu tanggalkan semua, terimalah Yesus di dalam hidupmu secara akurat. Amin. Maka engkau akan menikmati dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, ada juga orang murtad itu betul-betul karena penganiayaan fisik. Coba kita baca Matius 24 ayat 9 sampai 10. Karena penganiayaan fisik. Haleluya. Kita baca. Sudah? 3, 2, 1. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terus
Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Haleluya. Saudara, yang kedua, murtad bukan hanya karena cobaan yang tadi poin-poinnya kekhawatiran, terus apa? Kenikmatan hidup, terus kekayaan, tapi juga ada betul-betul kontak fisik, siksaan. Itu dimulai dari ancaman, teror, dan seterusnya dan sebagainya. Dan karena orang saling ingin menyelamatkan diri masing-masing, semua jadi kibus kebanyakan. Jadi kibus. Kibus tahu ya? SP, apa bahasa Indonesianya ya? Mata-mata, apalah? Cepu, porman lah, apa ya? Bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi kayak kalau polisi, dia tempatkan orang satu, mata-mata. Mata-mata. Intel asli. Ini mata-mata. Ini Intel palsu. Mata-mata, ya kan? Jadi mata-mata, saudara. Saudara, jadi nanti orang jadi mata-mata. Dia menjilat kepada penguasa. Maksudnya bukan penguasa presiden loh. Nanti ada zamannya. Penguasa yang lalim. Itulah yang nanti akan membuat chip 66. Haleluya. Tapi sebelum itu sudah ada di sana penganiayaan. Dan orang-orang yang dianiaya karena nama Tuhan, ada yang tetap bertahan. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Tapi ada orang-orang yang memang dia tidak mau mati karena nama Yesus. Dia mau mati pakai nama yang lain aja. Nggak pakai nama Yesus. Haleluya. Orang yang mati pakai nama lain, dia nggak boleh dikuburkan pakai nama Yesus. Harus nama lain. Haleluya. Jadi karena semua saudara ya, dibenci, dianiaya, dicari ini orang-orang percaya, akhirnya kita merapat sama mereka, penguasa-penguasa itu. Haleluya. Barulah kita jadi Yudas itu. Haleluya. Di sana dia, Pak, di sana. Si Ludes di mana? Di sana dia lagi khotbah. Ayo. Langsunglah digedor sama imam-imam itu. Imam-imam yang nanti, ini imam-imam yang membunuh Yesus akan muncul lagi, tapi bukan imam yang bunuh Yesus itu yang muncul, bukan. Bukan prajurit. Akan ada penganiayaan yang sama. Haleluya. Jadi Yesus ya selesai ya menyelesaikan semua persoalan kita, dosa kita lewat penganiayaan, mati di atas Golgota, dan kita pun nanti untuk menanti-nantikan dia, kita akan lewati penganiayaan. Puji Tuhan kalau Anda nggak lewati, puji Tuhan. Tapi minimal Anda pun pasti dianiaya. Kalau Anda baca betul-betul tadi pencobaan itu ya di dalam Markus pasal 4 tadi. Ya, Markus pasal yang keempat, Anda baca baik-baik di situ. Di situ saudara yang diserang firman. Firman itu ada orang yang menghina firman itu. Masa sih katanya Tuhanmu bisa tolong? Mana mungkin? Kerja keras banting tulang baru kau bisa hidup. Doa terus. Padahal kita udah kerja. Tapi karena kita sambil doa, doa itu nggak boleh pakai sambil. Ya, karena orang bilang kan sambil doa dong. Nah, doanya pakai sambil. Harus khusus. Iya. Kalau sambil itu campurnya sambal. Jadi doa itu nggak boleh sambil, doa itu harus khusus. Yang lain baru sambil, cemilan. Haleluya. Makanan pokok kita doa. Yang lainnya itu cemilan aja. Baju baru cemilan. Ini Idul Fitri, mau pakai baju baru silakan. Jangan fanatik banget, jangan nggak jelas. Haleluya. Iya. Haleluya. Selamat Idul Fitri. Haleluya. Ya memang hari ini lagi Idul Fitri orang gitu. Haleluya. Jadi pakai baju baru nggak apa-apa, saudara. Luar biasa kalau bisa pakai baju baru. Tapi kan memang hari ini lagi agak tipis. Iya, lembaran itu seret. Haleluya. Haleluya. Maksudnya Anda ini ya kalau lembaran seret mana bisa beli baju baru kan? Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian,
nanti ada zamannya itu memang betul-betul kontak fisik. Di mana ada orang percaya Yesus, di situ ada penganiayaan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahan, itulah yang selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jangan takut kita dianiaya. Jangan takut. Haleluya. Saudara, yang paling nikmat itu hidup ini kalau kita dianiaya karena Yesus. Yang paling sengsara itu hidup ini kalau kita mati di hotel di atas wanita yang bukan istri kita. Oh, itulah hidup yang paling sengsara. Malang itu. Tapi kalau hidup mati dianiaya karena Yesus, iya, Tuhan sudah berikan roh martir kepadamu. Nanti kalau kau mati karena nama Yesus, kau tidak sebut lagi Eli Eli lama sabatani. Kenapa? Nah ini dapat saya. Kenapa? Karena itu sudah diselesaikan Tuhan. Dia tetap menyertai engkau sampai nyawa terakhir. Kau nggak sebut Eli Eli. Kau tetap merasakan Tuhan sampai sampai mati kau disertainya. Jadi kau nggak Eli Eli laba sama tadi lagi. Nggak ya Allahku tinggal. Loh, Pak Lubis berani ngomong begitu? Berani karena Yesus sudah selesaikan itu. Kau tidak lagi menyelesaikan itu. Kau hanya beriman kepada Yesus, hidup di dalam Yesus. Dalam penganiayaan pun engkau akan merasa nikmat. Kadang-kadang kita lagi diancam-ancam orang jadi nikmat hidup ini. Waktu itu saya diancam-ancam banyak orang nikmat kali. Belakangan ini nggak ada ngancam-ngancam lagi. Kok ada diancam-ancam agak-agak nikmat. Jadi naik motor pun agak, dianya ini barang tuh ini, oh bukan. Iya, ngeri-ngeri sedap. Hidup itu kalau sedap-sedap aja, nggak ada ngerinya, itu bukan hidup namanya. Haleluya. Iya, Anda itu kalau minum air, mendidih yang Anda minum, nggak enak. Jadi kadang-kadang air dingin, kadang-kadang air hangat. Jadi harus ada keseimbangan hidup ini. Haleluya. Kalau enak-enak saja hidup ini ya, dipuji-puji orang terus, si Lubis luar biasa, begitu, begini. Harus ada yang bilang sesat lah. Si Lubis sesat katanya. Haleluya. Kenapa sesat? Nyanyi, joget-joget. Tepuk-tepuk tangan. Doain orang tumbang-tumbang. Itu baru saya kantor orang. Iya. Saya ngupload video. Langsung ditonton orang sehari itu, 2 hari itu 100. Sekarang 2 hari udah 120 ribuan. 110 ribu lebih. Mungkin ini viral atau bagaimana, ada yang mengkantor. Iya. Jadi pelayanan saya yang di Sumba itu saya masukin, cuplikin. Karena waktu itu saya mau diserang. Saya lagi khotbah, tiba-tiba dari ujung sana datang orang. Mau pukul saya, mau naik ke mimbar. Dalam nama Yesus. Atuh, lihat itu di videonya. Ramai penonton, ramai jemaatnya. Bukan sedikit, jemaatnya ratusan. Dia bilang di judulnya, ini si Lubis ini mengusir setan atau mentransferkan setan. Haleluya. Saudara, semua kita akan lihat nanti sampai akhir siapakah kita yang setia sama Yesus. Haleluya. Bukan setia hanya karena kita berani mati bagi Tuhan, tapi kita juga berani hidup untuk Dia. Karena ada banyak orang yang berani mati bagi Tuhannya, tapi tidak berani hidup untuk Tuhannya. Mana lebih sulit, hidup untuk Tuhannya atau mati untuk Tuhan? Hidup. Hidup ini melewati sehari-hari. Ada boras? Tak ada. Ada garam? Tak ada. Gimana nya? Kontrakan besok. Ya kita doa dulu lah mah, supaya dapat mah. Ngeri hidup ini. Tapi tetap kita menyembah Yesus, bersyukur sama Yesus. Luar biasa engkau Yesus, engkau masih berikan kepadaku kekuatan, kemampuan, kesehatan. Hari ini aku masih bisa berkata-kata dengan keluargaku. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat Yesus. Kita masih bisa begitu. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Itulah saya katakan tadi, saudara. Jadi hidup ini ya, nikmat itu kalau memang hidup ini ikut Yesus itu ada tantangan. Anda belum alami. Saya udah alami. Saya bilang sama Daniel kemarin, Daniel, kalau nggak ada YouTube ini, gua udah bisa stres. Tuhan kasih ini, makanya kau dampingi aku terus. Karena ketika aku upload, kan tiap hari saya ngupload.
enak. Wih, nambah. Nel nambah 1.000. Tiba-tiba 2 jam lagi nambah 4.000 Nel. Wih, nambah. Senang gitu loh. Ya kan? Di kamar aja ada hiburan. Nikmat hidup itu. Haleluya. Saya bilang sama dia, kalau nggak ada ini, nggak nikmat. Walaupun kita lihat kadang-kadang ada yang bilang sesat lah, maki-maki kita lah di situ. Itulah kenikmatan itu. Justru waktu dimaki senang kali. Kadang sering saya baca begitu, lu bis botak licin, kepala lu. saya ketawa gitu ya. Jadi ternyata mereka ini saya katakan mereka salah prediksi. Mereka pikir si Lubis itu kalau diomongin begitu malah dia menderita. Malah kita suka cita. Jadi puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang membuat kita suka cita. Haleluya. Jadi saudara jangan takut Anda dibenci, dianiaya. Tetap Anda setia sama Yesus. Haleluya. Apalagi kalau Anda sudah nggak setia sama Yesus, Anda itu jadi Yudas. Karena akan muncul Yudas-Yudas yang lain nanti. Tapi Anda lihat, Yudas-Yudas yang lain pun nanti, mereka di akhir hidup mereka matinya lebih menderita. Tapi Anda yang setia kepada Yesus, waktu Anda dianiaya, Anda tidak katakan lagi, Eli, Eli lama sabachthani. Banyak orang bilang, kenapa dia Tuhan kok teriak Tuhan? Keliru. Dia itu adalah menggantikan hidupmu di atas Golgota. Eli, Eli itu adalah kamu. Itu bukan dia. Itu mati bagi kamu. Makanya dia katakan Eli, Eli lama sabachthani. Itu ganti saya, ganti ini, ganti Pak itu, ganti Pak Freddy, ganti semua, ganti Anda. Haleluya. Nggak ngerti. Kalau memang nggak paham firman susah. Allah teriak Allah. Lah, ngapain dia teriak? Orang dia aja bilang kuserahkan nyawaku. Kalau dia nggak serahkan nggak bisa mati dia. Enggak, dia itu gantikan kau. Jadi kaulah yang sebenarnya teriak-teriak itu. Haleluya. Jadi nanti kau nggak teriak-teriak lagi. Waktu kau dianiaya karena nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada buktinya. Buktinya Pak Petrus. Petrus bilang apa? Yesus disalib, dia kepala di atas. Alangkah baiknya kalau saya kepala dibalik. Sakitan mana? Kepala di atas atau kepala dibalik? Terbalik. Haleluya. Artinya, lihat waktu mati Petrus, dalam cerita buku-buku manapun, manuskrip manapun, cerita manapun, tidak ada dia katakan Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa? Karena itu sudah diselesaikan Yesus di atas Golgota. Anda tidak lagi menyebut itu. Anda hanya haleluya. Oh, ada satu contoh. Masuk gitu. Baru dapat saya. Saya mau tes kecerdasan Anda dalam memahami firman Tuhan. Siapa yang mati dilemparin batu? Stefanus. Adakah dia bilang Eli, Eli lama sabachthani? Siksaannya itu hampir sama. Dilempar batu. Itu bukan dilempar batu sekali batu gede, pak mati. Dilempari. Banyak orang dirajam. Ada batu kecil, ada setengah kecil, ada setengah besar. Nggak mungkin lah ngelemparnya batu segini. Orangnya nggak kuat ngangkat. Batunya segini-segini lah. Pang. Pang. Si A, si B, si C. Mungkin ratusan orang. Apa waktu matinya? Ada dia Eli. Dia bilang, aku melihat anak Allah berdiri di sebelah kanannya menantikan aku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bukan duduk, berdiri. Yesus sekarang, Anda tahu, Yesus sekarang dia nggak tahan duduk lama-lama, dia berdiri nunggu kau. Kapan kau ini lari? Tapi kau pun duduk terus. Dia mau kau lari, tapi kau duduk. Dia sudah diri. Come on. Nah, kalau saya umpamakan ya nyanyi Yesus ya terserahlah orang mau setuju namanya, ini kan saya ilustrasi aja. Kira-kira lagu-lagu Yesus cuma gitu. Come. Gitu. Mari. Marilah kepadaku yang letih. Tapi kok duduk terus.
Haleluya. Lari. Kalau kau jalan, dapatnya dikit. Kalau kau lari, pasti dapatnya banyak. Haleluya. Kenapa Bapak bisa katakan begitu? Iya dong, siapa yang paling cepat sampai, pasti dia yang paling dapat banyak. Udah jelas. Coba nanti habis kita Bapak terima kasih, kita doa tuh penutup. Siapa yang duluan sampai ke ruang makan, dia yang dapat banyak. Itu sudah pasti dimanapun terjadi itu. Haleluya. Jadi saudara, Anda nggak usah takut dengan aniaya, dengan ancaman. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu ada lagi murtad yang memang karena penyesatan. Kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Ini memang karena pengajaran, bukan aniaya. Karena pengajaran. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Saya hampir mau minum, salah. Haleluya. Sudah? Nah, kita baca 3, 2, 1. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus. Haruslah, ulangi dulu. Sebab sebelum hari itu, maksudnya sebelum kedatangan Tuhan, hari itu haruslah datang. Harus atau mudah-mudahan? Harus. Memang banyak yang murtad nanti. Harus dahulu murtad. Terus dan binasa. Ayat yang keduanya coba. Berarti di sini 3 ayat 2. Ayat 2, ayat 2-nya. Maksudnya 2 Tesalonika 2 ayat 2-nya. Oke? 3, 2, 1. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh roh maupun oleh pengetahuan atau urat. Dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Terus. Ya, ayat 4-nya maksud saya, ayat 4-nya. Oke? 3, 2, 1. Yaitu yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia dulu ibadah Allah dan mau menyatakan diri sampai. haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, nanti memang betul-betul ada penyesatan. Haleluya. Saudara, mungkin Anda berpikir penyesatan yang dimaksudkan saya ini penyesatan seperti ayat ini. Saya tidak mau mengambil ayat ini secara letterlek. Karena memang ayat ini bisa diartikan secara letterlek, bisa diartikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Memang akan datang nanti penyesat yang betul-betul dia akan berbicara tentang firman, tentang malaikat, tentang dirinya, bahwa dia adalah penguasa, dia adalah, di situ dikatakan iya, yang lawan, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Atau yang disembah sebagai Allah. Haleluya. Saudara, tapi sebelum kita sampai ke sini, pemurtatan seperti ini ya, itu saudara, seringkali kita merasa suam dulu. Haleluya. Kita merasa suam dulu, dan tadi kita sudah nyanyi Yesus, Yesus segalanya, Yesus segalanya. Tapi nanti sebelum terjadinya pemurtatan ini, pengajaran sesat ini, kita sudah nggak mengatakan Yesus segalanya. Makanya kita bisa disesatkan. Lagu tadi bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus sekali? Dan kenapa bisa bagus sekali? Saya bukan menyombongkan diri. Itu karena khotbah-khotbah saya yang selalu meninggikan Yesus, sehingga Pak Freddy itu yang didengar. Coba lagu yang dikarang banyak orang nggak seperti itu loh. Semuanya tadi Yesus. Coba Yesus yang menyinari, memberi damai dan sejahtera, terus Yesus kepastian, terus Yesus di dalam nama Yesus ku menang saat kau bertindak, firman-Mu kepastian kemudian, terus Yesus pemilik hidupku, Yesus pemegang tanganku, Yesus sumber kekuatan. Itu. Haleluya. Kalau di gereja sudah hilang lagu-lagu yang begini, akan terjadi penyesatan. Pemurtatan.
Karena tidak lagi meninggikan Yesus, tidak mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan Allah yang Esa, yang menciptakan langit bumi dan segalanya. Tidak ada lagi Tuhan Allah yang lain, hanya Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang lain lagi. Haleluya. Kalau udah ada cerita yang lain-lain, itulah awal mula penyesatan. Haleluya. Saudara, makanya saudara, yang ke 5 ya, yang ke berapa gitu, kita lihat murtad 1 Tesalonika 5 ayat 8 ini. Karena keluarga. Haleluya. Apa kalau biar cepat saja kita langsung terakhir aja. Ibrani 6 ayat 6. Apa yang harus kita buat? Haleluya. Ibrani 6 ayat 6 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Namun yang murtad lagi tidak mungkin baharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah dan mereka yang menghinanya di muka. Terus 7-nya apa? Sebab oh, berarti di ayat 5-nya. Di ayat 5-nya. Kadang-kadang di situ lain, di sini lain. Di ayat 5-nya. 3, 2, 1 terus. Dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia ini. Iya, baru kita lanjutkan. Namun murtad lagi tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin dibaharui? Kenapa? Ayat 5. Haleluya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Maksudnya dunia yang akan datang itu kehidupan yang kekal. Kita sudah menikmati Tuhan, menikmati karunia-karunia roh, menikmati kerajaannya, sudah bicara tentang Tuhan, bersaksi di mana-mana, luar biasa kita menikmati Dia, tapi kita murtad. Itu sulit dibaharui. Dan saya lihat orang-orang yang sudah seperti itu murtad nggak bisa kembali. Haleluya. Tapi kalau murtad hanya karena cewek, itu masih bisa. Kembalinya kapan? Ceweknya mati. Iya kan? Ya banyak gitu. Dia nikah sama lain agama nih. Udah, dia ikuti agama cewek itu. Sampai punya anak 5. Kesaksiannya puluhan orang ini yang saya layani begitu. Terus mati, ikut Yesus lagi. Iya. Jadi waktu istrinya hidup, ya itu Yesus itu istri dia, Yesusnya. Yesus itu istri dia. Udah mati baru dia ganti. Tuhannya Yesus. Anda tahu maksudnya? Haleluya. Jangan kita menjadikan istri kita itu Yesus. Istri kita ya istri kita. Yang nggak bawa istri kemari, ya itu karena dia nggak istrinya udah Yesus, sudahlah selamatlah dia. Bawa istri kemari biar menikmati Yesus. Bawa, haleluya. Dan menikmati Yesus. Karena orang-orang yang sudah menerima karunia-karunia roh, yang udah mengalami Tuhan. Contoh ya, kalau saya murtad nih, ya, saya masuk agama apa gitu, Islam lah, susah kembali lagi, susah dibaharui. Karena masuk saya murni dalam kondisi keadaan yang oke, semuanya sudah tersedia, disiapkan Tuhan, anak-anak baik, istri baik, semua baik, makan minum semua baik, semua bagus. Murtad itu susah. Kan dia bilang tadi, yang sudah menikmati, mengecam ya firman Allah yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Maksudnya karunia-karunia dunia yang akan datang itu, saudara, maksudnya segala sesuatu yang surgawi, yang ilahi, semuanya udah tersedia. Dia nggak susah lagi di bumi ini. Terus dia murtad. Wow, itu susah kembali. Puji Tuhan lah, Anda belum sampai nikmati semua. Nanti kalau sekarang Anda murtad, pasti bisa balik. Haleluya. Makanya banyak murtad balik. Banyak loh, lihat loh di YouTube. Udah saya counter itu berapa orang murtad balik. Iya kan? Itu dulu dia waktu tinggalkan Yesus memang menderita. Di rumah nggak ada beras, nggak ada cabai, nggak ada bawang. Istri marah-marah ngomel terus. Ya mendingan gua murtad lah. Haleluya. Murtad kan kawin sah.
Iya, menurut agama sah, menurut pemerintah sah. Tapi menurut Yesus kita kan nggak boleh. Tapi menurut pemerintah kan boleh cerai. Iya kan? Loh, kok ada bengong? Iya kan, boleh kan? Boleh. Kok laki-laki yang kuat kali suaranya? Boleh. Perempuan gini. Memang kalau udah bicara cerai, ini biasanya yang laki-laki paling getol. Karena yang paling rugi biasanya cewek. Tengoklah saya. Kan kira-kira yang paling rugi istri saya. Iya, saya gini-gini masih ada yang datang. Dia gini-gini ya, susah. Iya, langsung merah matanya. Nah, kemarin malah mata saya merah. Si Daniel bilang, ini gejala kanker, Pak. Lah. Kacauan aku ini. Dia lihat pula. Percaya kali dia sama semua itu. Jangan percaya ini, jangan kau pikir ini nggak bohong. Ini suka bohong. Nanti kau ya doa. Ketahuan bohongnya nanti. Kalau kau doa ketahuan bohongnya. Waktu 4 kali 4, nah, kau lihat loh, kau lain. Kau lihat nanti. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini udah zaman penampian. Makanya kita siap sedialah. Setialah sama Yesus. Haleluya. Bawa istri anak-anak kita dalam Yesus. Ini zaman penampian. Saya sudah lihat. Ini akan ditampil. Jadi nanti gandum yang kosong terbang-terbang. Gandum yang berisi ya tetap utuh. Saudara lihat nanti. Setelah selesai corona ini. Saya pribadi. Engkau akan lihat terjadi terobosan-terobosan mujizat yang luar biasa. Kenapa? Ya karena saya nggak mau murtad, karena saya setia. Haleluya. Jadi kalau saya mau bahas kata murtad ini, Anda nanti takutnya kleper-kleper. Murtad itu bukan hanya pindah agama. Murtad itu sudah nggak bisa ngalami Yesus lagi. Alah, udahlah. Duduk di bawah kolong deh. Sembunyi di bawah kolong. Iya. Banyak orang-orang kan sembunyi di bawah kolong sekarang. Iya. Haleluya. Dia pikir setan itu nggak pinter ngintip. Betul. Ya, kita tahu ngintip itu dari setan. Tuhan nggak pernah ajari kita ngintip. Tuhan bilang lihatlah, betul nggak? Nggak ada dia kita intip lah kan. Yang ngajarin ngintip itu adalah iblis. Makanya ngintip lah siapa itu kan. Walaupun di situ nggak kata ngintip. Ini kan bahasa kita, bahasa Medan ya kan. Ngintip lah dia si Hawa. Ih, bagus sekali buah itu katanya. Enak kali mungkin kalau dimakan. Baru setan datang ngintip juga kan. Sama intip-intipan dia. Iya. Makanya saudara, kau di bawah kolong dimanapun kau bisa diintip sama setan. Itu sebabnya Daud bilang, ketika aku di atas tempat yang paling tinggi, ketika aku di tempat yang paling bawah, Tuhan ada di sana. Makanya jangan kita sembunyi-sembunyi. Haleluya. Iya. Saudara tahu, lama-lama ya orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, ini melihat keadaan ini bosan, stres, dan mereka bukan stres bunuh diri, bukan. Stres mereka akhirnya mereka tidak percaya lagi sama Yesus. Nggak mau dia sama Yesus lagi. Cari yang lain. Nggak bisa juga. Cari yang lain nggak bisa. Akhirnya orang nggak percaya Tuhan. Ateis. Nggak percaya lagi. Iya. Orang sudah banyak buang-buang patung juga. Iya. Nggak bisa tolong. Lama-lama orang pun buang Yesus. Nggak bisa tolong lagi. Lah, ya Yesus. Buang si Corona nambah terus. Makanya kalau hatimu melekat dengan Tuhan, haleluya, engkau menikmati Tuhan, engkau dijagai Tuhan. Amin. Walaupun yang lain semua kempes, haleluya, tapi anginmu tetap. Haleluya. Iya. Karena percuma kita punya motor kalau bannya kempes. Iya. Memang kempes itu kelihatannya sederhana. Yang Anda selalu fokuskan mesin kan? Iya.
Mesin mati nggak apa-apa, kita nggak pakai motor, kita selamat. Betul nggak? Tapi kalau ban kempes, mesin masih hidup, orang masih paksa, itu yang membahayakan. Makanya saudara lebih baik kau mati sekarang daripada kau kempes. Maksudnya kalau kau mati sekarang dalam Yesus lagi corona gini, haleluya, haleluya, mati kan masuk surga. Daripada kau kempes, mesin sih hidup, tapi ban kempes. Itu yang bahaya. Itu kalau kena batu kecil, sekarang iblis sedang menuntut. Dia akan menampi. Tapi kau baca tadi, Petrus jangan khawatir, aku tetap Nah, ini disalahartikan. Pikir orang, Yesus itu sekarang berdoa buat kita. Tuh, ya Tuhan, jamala risuli lubis. Loh, Tuhan mana lagi? Itu waktu itu Yesus sebagai manusia memang dia ngomong gitu. Tapi orang banyak ini pakai ayat ini. Iya, aku berdoa buat kau Petrus, jangan khawatir kan gitu ya. Nah, terus Yesus berdoa. Sekarang jadi dia bilang, Tuhan, jamala risuli lubis. Tuhan mana? Nah, terus apakah Yesus berdoa? Doa Yesus itu beda. Dia akan menyampaikan firman-Nya. Itulah doa Yesus. Anakku, aku mengasihi engkau. Tapi orang bilang kalau kita ngomong gini sesat. Anakku, aku di pihak engkau. Tenang kau. Itu doa Yesus gitu sekarang. Karena dia Tuhan Allah. Jadi doanya nggak memohon lagi. Dia doanya itu adalah meneguhkan. Tenang, aku besertamu, Jandi. Jangan khawatir kau, jangan bimbang kau, kata Tuhan. Itu doa Yesus. Kalau kita tanggapi, kita responi, kita hidupin, maka hal itu akan membuat kita hidup yang sukacita dan penuh damai sejahtera. Haleluya. Jadi jangan khawatir, Yesus masih berdoa buat kita hari ini. Dan kita tidak pernah berdoa buat Yesus, tapi Yesus yang berdoa buat kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa Tuhan Yesus, biarlah beberapa hal tadi yang kudapatkan darimu yang tidak kupersiapkan, mereka paham. Ternyata Yesus pun berdoa buat kami sampai hari. Tapi doa dia bukan seperti yang maksud orang lain. Beda. Luar biasa, kami bersyukur, kami kuat, kami hebat, kami kuat, kami mampu. Itu karena kuasa doa Yesus. Karena firman Yesus. Kami boleh ada sebagaimana dia ada. Urapi semua yang hadir hari ini. Jauhkan dari mereka corona. Jauhkan dari penyakit-penyakit apapun. Biar mereka sehat walafiat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat walafiat. Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya hancurkan roh murtad dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar mereka hidup dalam kemenangan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan amin.